Selamat berjumpa Opa Oma dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda di Malang, juga di mana-mana di Jogja dan sekitarnya, di Tamran sana Ganjuran, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Senang akhirnya kita masih bisa berjumpa dalam senja mempesona. Dan tahun ini tentunya adalah tahun khusus, tahun yubileum. Ya, tahun yubileum. Tahun khusus yang dirayakan oleh Gereja Katolik sebagai saat rahmat, saat pembaharuan, dan saat pengampunan. Memang secara tradisional dirayakan 25 tahun sekali. Di luar siklus ini, Paus bisa mengadakan yubileum luar biasa. Yubileum biasa itu 25 tahun sekali. Misalnya tahun 2000. Yubileum luar biasa, misalnya yubileum kerahiman ilahi 2015-2016. Ya. Ya, tahun yubileum ini juga ditandai dengan pintu suci. Beberapa pintu suci Basilika Utama, simbol rahmat Tuhan. Ditandai juga dengan indulgensi, umat yang mengadakan ziarah, sakramen tobat, amal kasih, bisa mendapatkan indulgensi. Nah, kita dalam tahun yubileum ini, tentu ini tahun penuh rahmat bagi kita. Tahun di mana kita boleh mengalami rahmat Tuhan melalui indulgensi, melalui pengampunan, dan tentunya rahmat-rahmat yang lain. Nah, ini dia, ada teman-teman yang berulang tahun ya. Opa-opa yang berulang tahun, Opa Anwar Sujono dan Oma Dia. Ya, selamat ulang tahun kami ucapkan. Nah, ini lagunya Chinese song, Happy Birthday ya. Mari kita sambil mendoakan, mengucap terima kasih dan selamat ulang tahun kepada kedua saudara. Bagaimana Pak Anwar? Sehat-sehat ya. Ya, selamat ulang tahun, dan dengan harapan sehat-sehat ya. Nah, kita akan sambung dengan lagu permintaan dari Oma Sapwan, Rahmat yang Mengagumkan. Oh, rahmat yang mengagumkan. Ini lagu tentu dari lagu puji syukur ya. Iya, mari yang bisa menyanyi, bernyanyilah. Bernyanyilah karena rahmat Tuhan yang mengagumkan untuk kita. Selamat menikmati.
Iya, itulah juga buah dari tahun yubileum. Betapa rahmat Tuhan mengagumkan untuk kita. Kita percaya Tuhan begitu baik meskipun kita tidak baik. Tuhan selalu menerima kembali anak yang hilang. Tuhan selalu berbelas kasih meskipun kita tidak pantas dikasihi. Oh, rahmat yang mengagumkan. Semoga lagu ini membuat kita semakin mengagumi Tuhan yang senantiasa dan selalu berbelas kasih kepada kita. Ya, Opa Oma, semoga kita selalu bisa berterima kasih atas segala kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Untuk itu mari kita dengarkan sebuah sharing dari Opa Paulus dari Tamran Ganjuran. Iya, kita menikmati sharing ini, semoga bermanfaat untuk kita. Ya. Selamat berjumpa kembali Opa Oma dimanapun Anda berada. Senang kita berjumpa kembali dalam tema tahun yubileum. Banyak hal yang bisa kita dapatkan, banyak hal yang bisa kita pelajari, banyak rahmat juga yang akan kita dapatkan. Nah, saya lagi di Tamran ini, jadi ke arah Parangtritis ada sebuah stasi dari Paroki Ganjuran, dan ini saya bersama ketua wilayahnya. Baik, dia akan memperkenalkan diri lebih dahulu. Silakan. Selamat sore Bapak Ibu, berkah dalam. Tadi sudah dikenalkan sama Romo Murti. Saya Paulus Wiyatno sebagai ketua wilayah di wilayah Santo Lukas Tamran, Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Baik, untuk tahun jubileum pada tahun ini 2025, kita patut berbangga dan juga bersyukur karena Bapak Suci Fransiskus menetapkan tahun 2025 sebagai tahun jubileum agung, tahun kerahmatan, pengampunan bagi umat yang ada dimanapun juga. Di sini saya khusus untuk berbicara di wilayah Santo Lukas Tamran, Paroki Ganjuran. Saya sebagai ketua wilayah di Santo Lukas Tamran mengadakan berbagai kegiatan, salah satunya nanti di tanggal 2 Maret itu kita mengundang Romo Murti khusus untuk belajar bersama dalam rangka pendampingan iman untuk usia lanjut, yaitu khusus untuk membicarakan tahun jubileum agung. Untuk menunjang semuanya itu di Paroki Ganjuran pada hari ini tanggal 2 Februari 2025, karena Ganjuran juga dipilih sebagai tempat untuk pengampunan atau rahmat yang diberikan di tahun jubileum agung ini. Hari ini juga sehabis misa dibuka untuk umat yang ingin memanfaatkan tahun jubileum agung. Di sana nanti sudah disediakan berbagai panduan bagaimana caranya kita memperoleh rahmat di tahun jubileum agung ini. Kembali lagi ke Tamran, ini para umat di Tamran juga kita ajak semuanya untuk senantiasa memanfaatkan tahun rahmat kasih jubileum agung yang diberikan, khusus pengampunan bagi mereka yang benar-benar menghendaki atau menginginkan pengampunan. Apapun masalah-masalah yang tidak terungkapkan bisa disampaikan dengan jelas kepada Romo pengampu sebagai pemberi sakramen tobat, karena tahun jubileum agung ini adalah rahmat bagi
bagi kita semua yang jarang kita jumpai. Artinya kita hanya berjumpa 25 tahun sekali. Maka dari itu saya berharap kepada semua umat Kristiani dimanapun berada, marilah kita manfaatkan tahun Jubileum Agung, tahun rahmat Tuhan, pengampunan untuk kita semua. Kita berkunjung di tempat-tempat religius yang sudah ditentukan, yang sudah ditunjuk oleh Monsinyur Rukyat Moko. Kalau di Kepekepan Jogja Barat itu di Wates, itu gereja Kepekepan, kemudian Sendang Sono yang juga di Candi Hati Kudus Tuhan Yesus Kenya. Begitu kiranya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore, berkah dalam. Selamat sore, berkah dalam. Ya, itu Opa Oma. Jadi kita akan mencoba dari sharing-sharing Anda supaya kita saling meneguhkan satu sama lain. Apa sih tahun jubileum itu? Dan ternyata kekayaan rohani yang luar biasa. Dan terutama untuk mendapatkan indulgensi. Ini sungguh rahmat yang luar biasa. Karena itulah jadi jubileum disebut sebagai tahun rahmat. Ya, sampai jumpa di kesempatan mendatang. Iya, itu dari ketua wilayah di sebuah paroki Ganjuran, tidak jauh dari Ganjuran, itu di Tamran. Dan dari Tamran kira-kira tidak jauh ke pantai Parangtritis. Iya. Ya, terima kasih Pak Paulus untuk sharingnya. Dan ini dia Oma Tin meminta lagu. Ya, lagu apa ya Oma ya? Lagu apa yang Oma minta? Ya, lagu Mandarin ya. Bagaimana kalau saya yang menyanyi Oma ya? Saya coba menyanyi lagu Mandarin ini. Semoga ya dapat penghiburan. Semoga kita selalu dikuatkan dan semoga kita selalu bersyukur, berterima kasih karena Tuhan begitu baik kepada kita. Ini dia Yuliang Dai Biao Wu dan Si. Ya, saya nyanyi ya Oma ya lagu Mandarin ini. Semoga masih bisa ditangkap ya. Yuliang Dai Biao Wu dan Si.
Bagaimana Om Martin? Thank you. Bagaimana Om Martin? Semoga lagu ini bisa menghibur ya. Semoga lagu ini bisa dimengerti sekurang-kurangnya ya. Nah, itu dia. Sekarang kita masih lanjutkan ya, sharing yang tentu berguna untuk kita, bermanfaat untuk kita. Iya, siapa yang sekarang ini ya? Kita dengarkan dan dia akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk umatnya, karena kita percaya segala. Iya, selamat berjumpa Pak Oma dimanapun Anda berada. Dan sore hari ini dalam Senja Mempesona kita akan mengambil tema tahun jubilium. Tentu sebagai gereja Katolik banyak hal yang akan kita coba pahami dan juga manfaatnya bagi iman Kristiani sungguh luar biasa. Nah, ini saya ada di Tambran, di Gereja Santo Lukas ya, Tambran, Ganjuran. Nah, mungkin baik Pak ya, perkenalkan diri dulu sedikit. Jadi siapa Bapak dan apa kegiatan Bapak di stasi ini? Bisa cerita sedikit dulu ya? Ya, selamat sore. Kami mengampu dari pewartaan Gereja Santo Lukas Tambran, yang mana pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan diri. Nama Emmanuel Tias Triliono. Di sini dipercaya di pewartaan, yang mana pewartaan Tambran kita menjadi pewarta bagi, terutama khususnya yang kami bina adalah mulai dari anak-anak kami yang saat ini adalah dari PAUD dan juga terkait dengan sampai dengan orang-orang yang usia lanjut. Yang ini kami dari Gereja Santo Lukas Tambran terkait dengan tahun jubilium, di mana adalah merupakan tahun rahmat Tuhan, di mana kita sebagai umat Kristiani atau umat Katolik, yang mana yang namanya tahun jubilium adalah diperingati hanya selama 25 tahun sekali. Maka mari kita sebagai umat yang beriman, khususnya umat yang percaya akan Yesus Kristus, kita gunakan sebaik-baiknya tahun jubilium ini, karena di sini kita akan memperoleh indulgensi, yang mana Tuhan akan memberi pengampunan segala dosa-dosa kita yang kita lalui, terlebih dosa-dosa yang berat bagi kehidupan kita sebagai umat Kristiani. Maka dengan adanya tahun rahmat Tuhan, kita sebagai umat Katolik, marilah kita datang ke tempat-tempat yang mana sudah ditunjuk, khususnya untuk Keuskupan Agung Semarang, ada yang ditunjuk sebagai tempat untuk kita menerima indulgensi secara penuh, seperti di Gereja Kudus Tuhan Ganjuran, kemudian di Kerkop Muntilan, kemudian di Gua Ambarawa, dan kemudian di Mojosongo. Nah, itulah salah satu dari tempat-tempat yang ditunjuk dari Keuskupan Semarang untuk kita berziarah untuk memperoleh indulgensi secara penuh.
Untuk di Ganjuran nantinya juga akan diadakan khususnya untuk para peziarah ataupun umatnya sendiri di Gereja Hati Kudus dan Yesus. Ganjuran ini akan dilayani oleh Romo, di mana kita untuk memperoleh indulgensi secara penuh, yaitu yang diawali dengan kita pengakuan dosa, di mana pengakuan dosa adalah merupakan di mana pengakuan dosa adalah merupakan pengakuan segala kesalahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita terhadap Tuhan. Karena di mana kita hidup secara iman Kristiani, hidup mengimani Tuhan Yesus, kita adalah harus menjunjung tinggi akan kejujuran. Maka kita sebagai umat Kristiani, sebagai umat Allah, sebagai umat Katolik, marilah kita berbondong-bondong tahun ini kita gunakan secara penuh untuk kita menerima indulgensi, karena kita percaya segala kekurangan, segala dosa di tahun indulgensi atau tahun jubilium, tahun rahmat Tuhan ini, Tuhan akan selalu memberikan rahmat bagi kehidupan kita, yang mana kita nanti sudah tidak akan tanya lagi kemana akan berkat Tuhan untuk umatnya, karena kita percaya segala pengampunan Tuhan akan membuka mata hati kita dan akan selalu memberkati kita dan akan memberikan kehidupan yang baru bagi kehidupan kita. Maka gunakan kesempatan tahun ini, tahun jubilium, tahun rahmat Tuhan, kita akan selalu mendekatkan pada Tuhan, dan kita percaya Tuhan Yesus pasti memberkati. Amin. Iya, Opa Oma. Jadi dengan demikian kita tahu berarti ini adalah tahun rahmat Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan indulgensi. Namun untuk mendapatkan indulgensi ini ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi, yaitu dengan siarah. Ya, memang tingkat atas siarahnya ke Roma, tapi setiap keuskupan sudah menentukan beberapa tempat siarah. Dan yang berikutnya adalah pengakuan dosa. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Ya, Opa Oma, semoga yang masih bisa bersiarah, yang masih merasa ada terbebani, silakan mengakukan dosa, silakan bersiarah, dan rahmat Tuhan apalagi di saat-saat kita lansia ini sungguh akan menjadi berkat untuk perjalanan kita. Nah, demikian ya Opa Oma. Salam dari Tamran Ganjuran ke arah Parangtritis. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Ya, Oma, Opa, sungguh tahun ini tahun luar biasa. Ya, hanya tahun ini loh, selama 25 tahun. Jadi kalau Oma Maria bersama oma-oma yang lain mau mengadakan siarah entah di mana, entah di Jawa Timur, entah di Jawa Tengah, iya, kami bersama teman-teman telah menyiapkan untuk mengisi tahun jubilium ini dengan siarah, juga dengan rekoleksi singkat, juga kesempatan untuk pengakuan. Nah, silakan kapanpun itu akan dilaksanakan. Kalau mau, saya siap untuk mendampingi Opa Oma untuk mengisi tahun jubilium ini dengan siarah ke tempat-tempat siarah dan juga kunjungan untuk mengunjungi yatim piatu, mengunjungi Opa Oma, dan juga mengunjungi romo-romo yang sudah sepuh, yang ada di Kentungan, yang ada di Ungaran, dan menarik tentunya Oma Opa bisa ketemu dengan romo-romo sepuh, berbagi cerita dan saling meneguhkan. Ya, Oma Maria bisa diatur ya. Nanti kapan mau mengadakan siarah, aturlah. Nanti saya siap mendampingi kalau mau bersiarah ke daerah Jawa Tengah.
dan kami juga siap untuk menyiapkan tempat penginapan di Soferdi Jogja. Ya, nah ini dia sekarang kita akan mendengarkan lagu kiriman dari Amanda Putri. Apa kabar Putri? Semoga engkau sehat-sehat bersama anakmu dan juga suamimu. Salam dari Jogja. Mari kita dengarkan. Kau tercipta dari tulang rusukku.
kasih Putri untuk kiriman lagunya. Semoga dapat menghibur semua opa oma ya. Dan sekarang tentu kita ingin mendengarkan sharing ini dari Kidologi. Iya, dari Opa Petrus Kidologi. Mau dengarkan apa sharingnya? Nah, mari kita mendengarkan sambil menikmati. Selamat berjumpa kembali Opa Oma dimanapun Anda berada. Senang kita berada pada sore hari ini untuk berbincang-bincang tentang tahun jubileum. Saya sore hari ini ada di Kidologi, di sebuah rumah dari umat. Nah, ini kami ingin mewawancarai umat. Jadi apa yang kira-kira bisa kita lakukan di tahun jubileum ini untuk mendapatkan indulgensi atau apa pengampunan atau kebaikan Tuhan, belas kasih Tuhan yang bisa kita alami dalam kehidupan kita. Sebelumnya perkenalkan diri dulu ya Pak ya. Saya Petrus Suwito dari Paroki Kidologi, sebagai pengurus lingkungan juga prodiakon di Gereja Batu Sabrus Kidologi. Demikian. Ya. Ya. Nah, seperti tadi, Ya. jadi apa sebagai umat, sebagai pengurus, sebagai prodiakon, apa yang kira-kira bisa kita lakukan di tahun jubileum ini? Ya, kita sangat bersyukur karena tahun ini dibuka untuk jubileum dan berikan indulgensi kepada umat yang dengan tulus berdoa, mohon pengampunan atas segala dosa sehingga bisa waktu ini bisa kita gunakan dengan baik untuk memohon indulgensi kepada kita seluruh umat yang banyak kekurangan dan dosa, dan semoga dengan tahun jubileum ini kita semakin mendekatkan diri, kita semakin aktif dalam kegiatan gereja, dalam perayaan Ekaristi, juga dalam berziarah kita bisa berziarah ke keuskupan, ke gereja-gereja yang telah ditentukan untuk bisa kita menerima indulgensi. Kita juga mohon dengan mohon pengampunan dosa melalui pengakuan dosa, sakramen pengakuan dosa, dan semoga dengan langkah-langkah kita ini dosa-dosa kita bisa diampuni dan kita boleh menerima berkat yang melimpah dari Tuhan. Mungkin gitu. Nah, bagaimana ambience ya, apa artinya situasi umat menyambut tahun jubileum ini? Bagaimana Pak melihat sebagai pengurus lingkungan, sebagai prodiakon, bagaimana melihat animo umat dengan adanya tahun jubileum ini? Kalau saya perhatikan belum banyak yang belum tahu atau menggunakan kesempatan ini dengan baik. Jadi mungkin hanya beberapa aktivis yang tahu apa itu jubileum, kemudian apa itu indulgensi, mungkin yang dengan sepenuh hati mereka bisa berziarah ke katedral atau gereja-gereja yang telah disiapkan untuk itu. Tapi sebagian besar umat belum belum tahu. Nah, semoga dengan sosialisasi yang lebih intens kita bisa memberikan kepada umat itu kesempatan bahwa ini adalah tahun jubileum, tahun yang bagus untuk kita bisa menerima indulgensi itu, Romo. Ya, Opa Oma, dan ternyata banyak umat yang tidak memahami. Semoga dengan siaran Senja Mempesona ini kita akan lebih dapat memahami, dan tentu saja dalam tahun-tahun yang sisa ini kita bisa berbuat sesuatu untuk kebahagiaan dan untuk sukacita kita sebagai umat. Dan sampai jumpa di kesempatan. Terima kasih. Shalom. Iya. Iya, terima kasih. Iya, saya kira begitu. Tentu setiap kita bisa berbuat sesuatu.
dan perlu ada yang mengkoordinirnya. Bagaimana kalau kita di tahun 2025 entah kapan nanti kita mengorganisir pertemuan lansia, baik yang dari Malangkah atau sekitarnya, kita bergabung dengan para lansia yang ada di kota Jogja ini. Ada beberapa yang mengajak kita untuk ya berbagi, bersiarah, berdoa, saling meneguhkan, dan semakin banyak kawan ya di usia lansia ini. Kalau kita kerap kali merasa lebih banyak menyendiri, tetapi bila kita berkumpul, kita bersosialisasi, kita mengadakan siarah, kita mengadakan perjumpaan, tentu kita akan mendapat teman-teman baru. Ya, bagaimana Oma Maria? Semoga bersama teman-teman ya, kami yang di Jogja juga bisa mengaturnya. Dan kalau ada beberapa dari Malang juga berniat untuk berkumpul bersatu dengan kami di sini, kita akan mengadakan semacam rekoleksi singkat yang dilanjutkan dengan siarah dan kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat romo-romo tua, yatim piatu. Ya, nanti Oma Maria ada sempat nanti sebelum kita menutup bisa halu-halu lah atau menyampaikan sesuatu yang bisa menggerakkan opa oma. Begitu ya Oma Maria. Dan ini dari Oma Sri Pujastuti, pribadi yang mengenal hatiku. Mari kita nikmati. Selamat mendengarkan. Stimuno dengan Triple Action, bantu perbaiki sistem imunmu. Nexa. Seperti
indah. Ya, dan sekarang kita masih coba mendengarkan sebuah sharing ini dari Oma Sapuan dari daerah Pringgolayan. Bagaimana Oma? Semoga sharingnya bisa membangkitkan semangat Oma, Opa yang lain ya. Ini Oma Sapuan umur sudah 80-an ya Oma ya, 80 lebih ya. Tapi tetap semangat, tetap kuat, masih bisa rutin ke gereja. Ya, ini berkat Tuhan. Mari, ini dia Oma Sapuan. Kita dengarkan ya. Selamat sore Oma. Yang terhormat Romo, Oma, Opa, selamat sore, berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dalam siaran Senja Mempesona edisi 6 Februari 2025. Tema hari ini adalah lansia dalam tahun jubileum masa rahmat istimewa. Romo, Oma, Opa, seperti yang telah kita ketahui dan kita maklumi bahwa Bapak Paus telah menyelenggarakan tahun jubileum 2025, di mana Bapak Paus mengajak seluruh umat beriman untuk menjadi peziarah harapan dan memperoleh indulgensi atau penghapusan hukuman dosa-dosa yang telah diampuni secara penuh. Ini adalah tanda kerahiman Allah yang tidak terbatas bagi umat beriman dan bagi jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Tahun jubileum ini diadakan setiap 25 tahun sekali, kurun waktu yang cukup lama. Tujuan tahun jubileum 2025 adalah mendorong umat untuk meningkatkan kehidupan spiritual, ziarah, doa, pertobatan, dan tindakan kasih. Pada tahun jubileum 2025 ini, kita diajak untuk memperbaharui hubungan dengan Tuhan, mengampuni dosa orang lain, bertobat atas dosa pribadi, bertindak atau berbuat kasih. Untuk mendapatkan indulgensi secara penuh, kita harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain menerima sakramen tobat, merayakan Ekaristi, dan menerima komuni di gereja jubileum yang ditentukan oleh masing-masing kepausan. Juga berziarah ke tempat ziarah jubileum yang juga ditentukan oleh kepausan masing-masing. Mendoakan ujub-ujub doa paus, melakukan amal kasih. Tahun jubileum 2025 ini bagi kita para lansia merupakan suatu momen atau masa rahmat yang istimewa, karena dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan, hukuman dosa-dosa kita yang sudah diampuni sudah tidak ada lagi, karena sudah dihapus atau sudah mendapat indulgensi. Belum tentu kita yang sudah berusia lanjut ini bisa mengalami lagi. Belum tentu 25 tahun mendatang kita masih di dunia lagi. Khususnya bagi saya pribadi yang berusia lebih dari 80 tahun, yang notabene sudah semakin mendekati waktunya dipanggil oleh Tuhan Allah Bapa di surga.
Mari kita sambut tahun jubileum 2025 ini untuk memperoleh indulgensi penuh sebagai bekal untuk bisa memperoleh hidup kekal di surga bersama para kudus dengan mengikuti dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Kita pun juga bisa memohon indulgensi penuh bagi jiwa-jiwa yang sudah meninggal, namun waktunya tersendiri, tidak boleh bersamaan dengan permohonan indulgensi bagi kita sendiri. Demikian sharing saya. Kalau seandainya ada yang salah tentang tahun jubileum 2025 ini, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, berkah dalam. Berkah dalam, luar biasa Oma. Wah, suaranya jernih sekali, semangatnya tetap masih prima. Terima kasih Oma Sapuan, terima kasih. Semoga masih terus mendapatkan rahmat Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan kegembiraan, sukacita. Meskipun kerap kali kita menghadapi kesulitan, tantangan, tapi ingatlah, Tuhan selalu ada bersama kita. Kan begitu ya Oma ya? Dan ini sebuah lagu nyuwun ayem ing manah. Ayo, lagunya siapa ini? Opa Sugiarto Toto mengirim request lagu nyuwun ayem ing manah. Meminta apa ayem tentrem di hati ing manah. Monggo lungoake nggih. Iya, ini lagu Jawa. Sayang, kamu mau tak
Sugiarto untuk kiriman lagunya Nyuwun Ayem ing Manah. Iya, sekarang gilirannya Opa Prapto dari Pakem lereng Gunung Merapi. Tempatnya dingin loh. Itu kalau kita menoleh ke belakang lihat Gunung Merapi, tempatnya dingin, sejuk. Wah, kalau datang ke Jogja mesti mampir ke Pak Prapto ya. Selamat sore Pak Prapto. Kita akan dengarkan sharing dari Opa Prapto. Nah, ini dia. Ya, Romo. Selamat sore. Selamat sore. Ya, sehat selalu ya, Mo. Sehat. Mohon maaf, Mo. Saya sudah seringkali absen. Terlalu banyak Karena- absen. Meskipun lansia, tapi masih suka menyibukkan diri untuk yang lain-lain. Sampai-sampai ya di ulang tahun 1 Vena Demet saja saya nggak sempat bisa hadir. Maafkan ya, Mo ya. Oke. Ya, Mo, terima kasih. Terima kasih. Opa, sore hari ini tema kita lansia dalam tahun jubileum masa rahmat istimewa. Masa ini adalah masa penziarahan pengharapan di tahun jubileum 2025 ini. Masa yang yang bagi kita pantas bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kita turut menjadi penziarah pengharapan. Gitu ya, Mo ya. Iya. Ya, maka ya sebagai rasa syukur untuk anugerah indah yang Tuhan berikan ini, ya jangan sampailah kita sia-siakan. Betul ya, Mo ya? Ya. Nah, Opa, gereja kita itu sudah memberikan kesempatan istimewa kepada kita semua untuk memperoleh indulgensi penuh, yaitu penghapusan di hadapan Allah untuk hukuman-hukuman sementara atas dosa-dosa yang diampuni. Kan gitu ya, Maya? Betul ya, Moya? Kalau salah, Romo betulkan ya. Ya, terima kasih, Mo. Jadi indulgensi itu memang sejatinya adalah wujud kerahiman Allah yang tanpa batas. Cara untuk memperoleh indulgensi penuh, ya yang pertama apa? Ya dengan sikap tobat lah. Tobat yang sungguh-sungguh, mengaku dosa di hadapan Tuhan, lalu menerima sakramen pengampunan dosa. Yang kedua, kita berziarah ke tempat-tempat ziarah, tempat ziarah jubileum yang sudah ditentukan oleh masing-masing keuskupan. Kita disarankan untuk memasuki Porta Santa atau bahasa Indonesianya pintu suci. Nah, di masing-masing keuskupan itu kan punya tempat-tempat atau gereja, gua dan lain-lainnya yang diputuskan sebagai Porta Santa. Seperti di
Keuskupan Agung Semarang itu kalau nggak salah ada 14 tempat yang bisa diziarahi. Dan puji Tuhan, kemarin saya bersama Ibu Prapto dan 3 teman lain sudah berziarah ke Gua Maria Regina Mojosongo Solo, Gereja Maria Regina Purbowardayan Solo, dan Gereja Santo Yohanes Rasul Pringwulung Jogja. Ketiga-tiganya ini adalah gereja atau tempat di mana kita bisa memasuki Porta Sancta. Dan besok saya bersama-sama 52 peserta yang lain itu berziarah ke Gua Maria Kerep Ambarawa. Ya, begitulah, puji Tuhan saya masih bisa ikut menikmati, mengalami tahun jubileum ini. Di samping laku rohani, yang penting saya lakukan dan kita semua lakukan tidak lain adalah mewujud nyatakan kehendak Tuhan semampu kita atau sesuai dengan talenta kita masing-masing. Untuk siapa? Ya untuk sesama, untuk semua yang membutuhkan pelayanan kita dan semua yang membutuhkan uluran tangan kita. Oma opa yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ya, yuk mari kita manfaatkan sebaik-baiknya tahun rahmat Tuhan ini. Karena tidak semua orang yang bisa mengalami seperti ini. 25 tahun sekali loh, itu masa penantian yang cukup lama untuk dapat dialami oleh kita semua. Untuk itu, ya mari kita wujudkan rasa syukur kita ini dengan beberapa cara yang sudah saya sampaikan di atas tadi, yaitu untuk mendapatkan indulgensi penuh. Romo, terima kasih ya untuk kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Romo dan Oma Opa semuanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Prapto. Wah, bersiarah terus ya. Semoga persiarahan ini menjadi berkat bagi keluarga, bagi sanak saudara, dan juga bagi teman-teman. Mungkin nanti kalau teman-teman kita dari Jawa Timur bersiarah ke Jogja, nanti Pak Prapto yang jadi guide-nya ya. Bisa ya Pak Prapto ya? Ya. Ini sebuah lagu karya dari Opa Lambertus ya, teman dulu waktu di seminari Garum. Dia sekarang ada di Talun, Blitar, dulu ada di Jogja, kita sering ketemu. Nah, ini dia lagu daerah Nasi Pecel Gendong. Nasi Pecel Gendong Madiun. Iya. Lagu baru tentunya ya, banyak yang belum tahu. Ini dia Opa Lambertus, dan ini request dari Oma Sukarmi. Selamat menikmati. Semoga terhibur ya. Nasi pecel Madiun,
Iya, lagu dari Opa Lambertus yang sekarang ada di Talun, Blitar. Sangat aktif membuat lagu-lagu luar biasa. Ya, Opa Lambertus, salam dari Jogja. Bagaimana keadaan, sehat-sehat tentunya ya? Semoga selalu sehat. Dan sekarang ini sharing terakhir dari Opa Parman. Selamat sore Pak Parman, bagaimana keadaannya? Tentu tetap masih ada sukacita, kegembiraan dan harapan ya. Dan itulah yang membuat kita tetap bertahan, dan itu yang membuat kita tetap semangat. Karena kita tidak sendirian. Ada yang kita harapkan, ada yang kita nantikan, dan terutama tahun jubileum ini adalah tahun rahmat yang luar biasa. Semoga menjadi kesempatan yang baik bagi kita. Monggo Pak Parman ingin berbagi untuk kita. Ini dia Romo Agus Murtiko SPD yang saya hormati, Opa dan Oma pencinta radio Sensora yang diberkati Tuhan, dikasih Tuhan. Selamat sore, bertemu lagi dengan saya, Petrus Parmana S. Saya akan men-sharingkan rencana saya yang sangat sederhana, sangat minim di tahun jubileum tahun 2025. Sebetulnya sayang sekali kalau kesempatan ini dipakai untuk yang sangat sederhana, sangat minim. Karena tahun jubileum ini bagi saya yang usianya sudah menginjak 84 tahun merupakan tahun berlian, bukannya tahun emas. Kenapa? Karena usia 84 tahun adalah usia yang sudah sangat tua. Banyak yang menganggap secara manusia rumah depan saya, rumah masa depan saya sudah sangat dekat. Tetapi hidup dan mati adalah tangan Tuhan. Oleh karena itu, selama masih mungkin, masih ada kesempatan, masih ada waktu, saya tetap bersyukur dan mohon pada Tuhan. Syukur bahwa saya bisa mengikuti masa tahun jubileum tahun ini. Kalau mengikuti menunggu 25 tahun lagi, mana mungkin. Karena itu, mudah-mudahan Tuhan selalu berkenan memberikan pada saya seperti yang dicarangkan oleh Sri Paus Fransiskus tahun ini, yaitu pemberian indulgensia penuh. Cuman untuk mengikuti aturan yang berlaku di Uskupan Jakarta mungkin sangat berat, karena harus 9 kali ziarah di 9 tempat, di 9 gereja yang mempunyai porta santa. Di gereja Mataram sendiri tempat saya tinggal ada, tapi di gereja lain agak sulit untuk saya. Karena itu saya tidak merencanakan untuk mengikuti 9 ziarah 9 gereja. Saya mengikuti yang paling mudah, yaitu mendoakan intensi Sri Paus Fransiskus, perdamaian dunia, yaitu tidak terjadi perang dunia kedua, dan penguasa-penguasa negara selalu memikirkan kesejahteraan rakyat, masyarakatnya, rakyatnya, bukan mencari dan berebut kekuasaan. Karena itu dengan doa Bapa Kami, Salam Maria, dan aku percaya saya akan doakan itu di rumah. Di samping itu, saya juga bisa mengikuti yang mudah, yaitu menerima sakramen rekonsiliasi. Sakramen rekonsiliasi biasa terima kalau mau ulang tahun sekali setahun. Tapi tahun ini akan saya coba lakukan untuk 3 kali, yaitu masa Prapaskah, mendekati ulang tahun, dan masa Advent di tahun 24. Mudah-mudahan semua bisa terlaksana dengan baik. Di samping doa-doa itu, saya mengajukan juga 2 intensi khusus saya
pada tahun jubileum ini, yaitu Tuhan tetap mendengarkan doa-doa kami, berkenan panggil saya pada waktu saya ringan, bersih, yaitu setelah menerima sakramen rekonsiliasi, bisa menyampaikan sakramen Ekaristi, sakramen perminyakan juga. Itulah permintaan saya yang pertama. Permohonan saya kedua, kiranya anak-anak saya sepeninggal saya dipanggil Tuhan nanti, kapan waktunya, anak-anak saya akan tetap bisa bersatu padu, saling menerima, saling membantu, saling mengasihi dengan penuh syukur, penuh sukacita, karena mereka berdua berbeda kondisi. Yang satu laki-laki karena kelahirannya dia berkebutuhan khusus, yang dua perempuan karena kelahirannya dia baik-baik saja dan bisa berusaha. Walaupun dalam ilmu psikologi ada persaingan antara anak kandung, harapan kami, doa kami mudah-mudahan di dalam persaudaraan dua anak saya semua saling bantu, saling menerima, saling mengasihi. Tidak usah perhatikan sikap dan weton dia. Mereka semua termasuk bapak ibunya adalah anak-anak orang-orang yang lahir pada hari Pahing. Pada waktu Pahing itu dikatakan keras dan mau menang. Karena itu nanti mudah-mudahan karena Roh Kudus, karena Tuhan, mereka akan menjadi lunak dan menjadi saling mengalah, saling menerima, saling perbaiki. Untuk apa? Untuk menerima Tuhan. Tetapi ada 4 hal yang menjadi pegangan saya secara optimis menghadapi akhir hidup saya, yaitu saya sudah diperbandingkan, dan waktu diperbandingkan ada pertanyaan, cari apa kamu diperbandingkan? Cari iman yang mendapatkan hidup kekal. Ini janji Tuhan. Yang kedua, Yesus pada waktu naik ke surga bicara dengan para rasul, aku akan mendahului menghadap Bapa. Di sana banyak tempat. Kalau tidak, saya akan mengatakan padamu. Yang ketiga, janji Yesus sendiri bahwa akan mendampingi manusia sampai akhir hidupnya. Sedangkan yang keempat, kedatangan Yesus ke dunia untuk berkorban, menyerahkan hidupnya untuk memberikan yang terbaik pada manusia. Tuhan hanya memberikan yang terbaik. 4 pegangan ini menjadikan saya sangat optimis tentang kehidupan saya di akhir tahun, akhir zaman, akhir masa. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Amin. Amin. Wah, luar biasa. Opa Parman sudah membuat program untuk tahun jubileum ini. Jadi di sini juga seringkali ada pertanyaan, bagaimana untuk mereka yang sakit? Apakah bisa memenuhi persyaratan-persyaratan? Tentu saja ada ada apa istilahnya? Ya, dalam keadaan sakit seperti ini, apa yang terbaik yang bisa kita lakukan juga bisa untuk mendapatkan kasih dan indulgensi Tuhan. Kan begitu Pak Parman ya. Luar biasa, sekali lagi terima kasih. Semoga nanti ponakan saya yang akan mengadakan acara tunangan di Tangerang, saya mau ke Jakarta hari Sabtu, dan semoga saya masih bisa merayakan misa di tempat di mana saya pernah menjadi pastor paroki, terutama di Jatinegara. Nanti saya coba minta nanti supaya saya bisa misa di sana, dan tentu saya akan mengusahakan waktu untuk berjumpa dengan Opa Parman. Nanti kalau Opa mau juga saya bisa memberikan urapan sakramen orang sakit dan pengakuan. Jadi bukan 3 kali, 4 kali ya Pak Parman ya. Nanti saya akan luangkan waktu untuk datang ke rumah, berjumpa, mengunjungi Opa Parman. Dan tentu kesempatan ini saya akan usahakan untuk datang ke rumah. Begitu ya Opa Parman.
Dan setelah lagu ini saya memberikan kesempatan juga untuk Oma Maria untuk berkomentar tentang apa yang telah kita ini bersama-sama. Dan saya melihat banyak sekali masukan yang luar biasa dari pengalaman opa oma, dari refleksi opa oma, sungguh luar biasa. Semoga ini membuka wawasan kita. Nah, ini berkah apa ini? Berkah saking swarga. Jadi berkat dari surga ya. Berkah saking swarga Dewi Sukowati. Iya, kita dengarkan. Mari selamat menikmati. Dan setelah lagu ini Oma Maria siap ya. Pinuji Gusti Allah Rama kita
laguin lagunya. Ya, terima kasih Oma Suparmi. Dan masih ada lagu Bunda Penolong Abadi. Ya, Nenun. Oh iya, Oma Maria lagi pusing ya. Yang ikut Oma Anwar, ya saya salah catat ya, nggak apa-apa. Ya, kalau Oma Maria tidak bisa, ya saya akan coba putarkan lagu yang terakhir. Dan sesuai dengan waktu juga, inilah sebagai penutup lirik lagu Bunda Penolong Abadi. Oma, sudah saatnya kita berpisah. Dan ini dia sebagai penutup perjumpaan kita, Bunda Penolong Abadi. Sambil bersyukur, berterima kasih dan berdoa, semoga Bunda Maria menjadi
Terima kasih Bunda Maria, Engkaulah pelindung kami, Engkaulah penuntun kami, Engkaulah tempat kami menyadarkan diri kami. Kami mohonkan berkat untuk semua opa oma dan terutama mereka yang sakit. Kiranya Engkau menjadi kekuatan bagi mereka. Engkau adalah tangan yang selalu menopang kami. Engkaulah hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau begitu luar biasa bagi kehidupan kami. Engkau sungguh menjadi pembantu, pelindung, dan perantara untuk doa-doa kami. Terima kasih, dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita berdoa. Sentuh hatiku, sentuh hatiku, ya Tuhan. Mari kita mengakhiri selamat berpisah sampai jumpa. Tuhan begitu baik. Dia mengenal hati kita, dan Dia akan mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik. Kita syukuri tahun jubilium sebagai rahmat Tuhan yang terindah bagi hidup kita. Terima kasih Tuhan. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi
akhirnya sudah berakhirlah perjumpaan kita pada sore hari ini. Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa di hari mendatang. Dan semoga melalui siaran-siaran macam ini kita diingatkan kembali apa yang harus kita lakukan. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam kasih rahmat tahun jubilium ini.